Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran, kita berdoa terlebih. Silakan Ibu salah seorang untuk semuanya sehat ya? Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, berarti semua sehat walafiat. Oke, pembelajaran kita hari ini pelajaran apa? PPKN. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Oke, ya siap dimulai. Pagi ini kita akan belajar tentang norma. Pernah dengar kata norma? Apa ya kira-kira norma itu? Apa kira-kira norma itu? Pernah dengar norma? Apa ya norma? Ya, siapa yang tahu? Sebelum kalian mengetahui apa itu norma, saya akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pagi ini. Jadi kita akan bahas tentang norma, yaitu pengertian norma dan macam-macam norma. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertamanya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah satu, memahami pengertian norma. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam norma. Norma apa saja yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, menganalisis contoh perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi tindakan ini sesuai dengan norma ini. Itu nanti yang akan kalian ketahui pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, apa yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur tadi? Kira-kira siapa yang mau bercerita? Apa yang sudah kalian lakukan pagi tadi? Bangun tidur, terus mandi. Ya, oke. Kalau gitu kita berdiri sejenak, nyanyikan lagu bangun tidur. Ya, 1, 2, 3. Terus mandi, tidak lupa membasuh gigi. Habis mandi, potong rambutku.
membersihkan tempat tidurku. Oke, jadi kegiatan yang selalu kalian lakukan saat bangun tidur adalah membersihkan Tempat tidur. sudahkah dilakukan? Sudah. Nah, itu nanti masuk ke dalam tema apa? Oke, sekarang materinya akan dijelaskan ya, pengertian tentang norma dan macam-macam. Boleh sebentar kalian buka materi tentang norma yang ada di buku sebelum kita menyaksikan video yang akan saya sajikan. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu profil pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan coba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keluarga Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan coba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apakah kalian sudah tahu apa itu norma dan untuk apa itu norma? Menurut pengertiannya, norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia pada masyarakat. Dan berdasarkan tujuannya, norma berguna untuk mengatur masyarakat supaya hidupnya tertib, tentram, dan adil. Dan tahukah anak-anak bahwa ada 4 jenis norma yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Norma agama merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan. Dan ada pun sanksi yang akan diterima ketika kita melanggar, yaitu orang akan dianggap berdosa. Nah, berikut adalah contoh dari perilaku norma agama yang dapat kita contoh. Pertama, ada melakukan kewajiban beribadah. Dan yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. Dan yang ketiga, saling mengasihi dan tidak menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Artinya, petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Ketika dilanggar, akan mendapatkan sanksi, yaitu tekanan batin, rasa malu, dan juga penyesalan. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesusilaan yang dapat kita contoh. Pertama, ada norma ketika kesulitan. Yang kedua yaitu meminta maaf ketika berbuat salah, dan yang ketiga tidak menyontek ketika ujian. Selanjutnya, norma kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau sekelompok yang dianggap baik. Sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita melanggarnya yaitu mendapatkan teguran dan mendapatkan celaan atau ejekan dari orang lain. Contoh perilaku norma kesopanan yang dapat kita contoh di antaranya yaitu memberi salam, mengantri, dan tidak menyela pembicaraan orang lain. Norma yang terakhir yaitu norma yang keempat, norma hukum. Artinya aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi yang akan diterima ketika melanggarnya yaitu akan mendapatkan denda atau yang sama parah akan dipenjara. Contoh perilaku dari norma hukum yang dapat kita contoh yaitu
daripada mencuri. Kedua, selalu bayar pajak. Dan yang terakhir, selalu taat aturan lalu lintas. Nah, itu dia 4 jenis norma yang ada di Indonesia, dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat ketika kita memenuhi dan mematuhi norma-norma tersebut. Nah, berikut manfaat norma bagi seluruh masyarakat. Di antaranya, menjadi anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lalu dapat meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, dan yang terakhir, membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Dan ada juga manfaat bagi diri sendiri untuk kita. Di antaranya manfaatnya yaitu hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Lalu diri ini memiliki tingkah laku yang teratur sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai. Yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi uraian tentang materi kita hari ini, yaitu tentang norma. Tadi sudah dijelaskan apa itu norma dan macam-macam norma serta berbagai contoh perilaku yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas dari penjelasan tadi atau perlu diulang lagi penjelasannya? Sudah jelas semua ya. Kita sekarang untuk selanjutnya kita bentuk kelompok. Akan saya bagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok. Kira-kira persetujuan kelompoknya seperti apa? Cowok-cowok, cewek-cewek, atau diundi? Cowok-cowok, cewek-cewek. Siapa yang setuju cowok-cowok, cewek?
Pengertian. Norma merupakan standar perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Bagaimana? Betul? Pengertian dari norma? Betul. Oke, lanjut. Macam-macam norma. Ya. Norma adat, norma moral, norma sosial, dan norma politik. Bagaimana? Ya, Iya, betul. Ya, selanjutnya. contoh perilaku norma agama. Menjalankan ibadah secara teratur. Membiarkan agama lain untuk beribadah. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ada tambahan? Ada yang mau menambahkan perilaku norma agama? Contoh perilaku lain? Ada yang tahu kira-kira? Ya, sama. Berarti sama persis kerjanya. Kelompok 1, bagaimana? Sama persis contoh perilakunya. Oke, kalau udah ada tambahan langsung ke norma selanjutnya. Contoh perilaku norma moral. Menundukkan badan saat melewati orang tua. Mengucapkan salam saat bertemu guru. Tidak menjoget saat pulangan. Ada tambahan? Ya, silakan. Gimana? Yang keras? Membantu orang yang membutuhkan. Oke, membantu orang yang membutuhkan. Masuk norma moral, betul? Betul. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi enggak? Ada apa lagi? Tidak berbohong atau mencuri. Tidak berbohong atau tidak mencuri juga. Oke, norma moral. Selanjutnya. Menyapa atau bersalam. Oke, ya. Ada yang lain lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Sudah cukup? Lanjut, silakan. Contoh perilaku norma sosial. Menyapa tetangga. Berpamitan kepada orang tua saat akan berangkat sekolah. Berbicara sopan kepada orang lain. Bagaimana? Ada tambahan? Contoh perilaku? Bagaimana? Sama? Menghormati privasi orang lain boleh. Ya. Lainnya lagi? Sudah? Tidak ada? Tidak ada. Lanjut kalian. Contoh perilaku norma tidak mencuri. Melengkapi surat saat berkendara dan membayar pajak. Ya, mau ada tambahan? Contoh perilakunya? Ya. Menganiaya orang lain. Tidak menganiaya orang lain. Oke, ada tambahan lagi? Mengemudi sesuai dengan peraturan lalu lintas. Itu maksudnya apa ya? Apakah kalau misalkan ada lampu merah harus berhenti seperti itu kan? Oke, ya bagus sekali. Sudah tidak ada tambahan lagi? Sudah. Oke. Selanjutnya contoh perilaku norma hukum. Sebelum kalian memberikan contoh perilaku, apa norma hukum itu? Norma yang berasal dari pemerintahan. Oke. Terus kalau dilanggar ada sanksinya, baik berupa denda maupun berupa pidana. Kira-kira contoh perilakunya apa? Silakan. Ayo, Mika, boleh? Membayar pajak secara tepat. Oke, membayar pajak tepat waktu itu adalah warga negara yang baik. Yang lainnya? Oke, gelar bagus. Tidak mencuri. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Tidak melanggar peraturan lalu lintas yang lain. Oh, yang lain? Sok ketemu ini. Lagi gimana? Ayo yang lainnya. Gimana Arya? Norma hukum. Boleh dari
bisa menghormati privasi orang lain. Menjaga kebersihan lingkungan umum. Oke, norma sosial. Selain itu, ya, siapa lagi? Dewi ya, Dewi. Berbicara dengan sopan kepada orang lain, jadi tidak memberikan bukan, ya. Ya, jadi kalau ada temannya punya nama, panggillah namanya. Jangan dikasih untuk masuk ke dalam contoh perilaku. Contoh perilaku norma sosial. Konsentrasi. Dari tadi ditanya lu gak ada yang jawab. Ya sekali lagi berdiri sejenak untuk memberikan konsentrasi. Kita nyanyikan apa yang kira-kira ya. Ya sekali lagi silakan nyanyikan lagu Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah fresh atau masih ngantuk? Sudah fresh? Masih ngantuk? Ya. Khusus Bella boleh berdiri lagi ya? Nyanyi lagi. Enggak. Gak jadi ngantuk? Oh, udah jadi. Oke. Untuk selanjutnya kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Dan hasil pekerjaan. Selanjutnya kita request sebentar tentang pelajaran hari ini. Tadi sudah dibahas tentang norma. Apa tadi pengertian norma? Apa tadi pengertian norma? Jaga perilaku kita di dalam masyarakat. Itu intinya. Jadi aturan tentang perilaku kita yang bisa diterima di dalam masyarakat. Itu inti dari. Ada berapa macam norma tadi? Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma sudah bisa dipahami. Kira-kira tinggal apa saja di dalam kehidupan sehari-hari
Kasih formatif kalian. Sekarang. Ya, dengan teman sebangku enggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, silakan salah satu bisa menjawab. Atau urut absen saja gimana? Nomor 1 absen 1. Bagaimana? Ya. Oke, ya silakan dibaca nomor 1. Ya, soal menjawab apa? Dengan norma B dengan perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat. Bagaimana? Betul. Oke, nomor 1 jawabnya B. Kemudian lanjut nomor 2. Norma formal bagaimana? Betul ya, betul memang. Ya, nomor 2 jawabnya C. Nomor 3 silakan absen 3. Contoh norma yang berlaku di lingkungan keluarga adalah A. Berbicara dengan sopan. Iya, nomor 3 jawabnya A. Berbicara dengan sopan. Nomor 4 lanjut. Serta yang menentukan perilaku yang diperlukan atau diharapkan dari individu dalam perannya sebagai anggota suatu kelompok disebut C. Norma sosial. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke ya, memang nomor 4 jawabnya norma sosial C. Kemudian nomor 5. Norma yang berlaku dalam agama disebut sebagai C. Norma agama. Oke, betul sekali. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan definisi positif terhadap norma? B. Tindakan yang sesuai dengan norma. Oke, nomor 6 T. Tindakan yang sesuai dengan norma. Nomor 7. Ya, 8. Ya, 9. Proses internalisasi norma terjadi melalui pengalaman sosial. Bagaimana? Yang betul? Oke, yang betul 9A. Pendidikan formal. Kemudian nomor 10. Oke, nomor 10 jawabnya B. Norma informal. Oke, silakan betulnya dihitung. Kemudian 1 nomor betul kalikan 10. Silakan dinilai. Kemudian setelah dinilai dikumpulkan. Sudah? Kok gak dibilang? Ayo kita sini. Berapa? 60. Oke. Wah, soal ya. Berapa ini? Oke, saya informasikan nilai yang sudah kalian dapatkan. Dewi Wisnil Mufliyatin 100, Nadine Fitria Awalul 100, Galang 100, Gelar 100, Adul 30, kemudian Robin 90,
Alvika 100, Neva 100, Arya 60, Bella 80. Ternyata untuk PKN kita kriteria ketuntasan minimal kita adalah 75. Jadi yang belum tuntas dalam pembelajaran ini ada 2 orang. Oke ya. Untuk 2 orang kita akan belajar lebih lanjut nanti. Ya, untuk yang 8 orang ya berarti ya, 10 orang ya. Ini nanti ada tugas di akhir pembelajaran nanti untuk dikerjakan di rumah sebagai pendalaman materi. Ini tugas individu. Jadi apa yang ada di sekitar kalian, perilaku, sesuatu perilaku, catat, terus itu perilaku masuk ke dalam contoh bermain. Usahakan masing-masing satu contoh perilaku untuk masing-masing bermain. Oke? Ya. Sekarang boleh bersiap-siap. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk semua yang sudah mengaktifasi dengan baik dalam pembelajaran ini. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Hanya hari ini ya, karena di video semangat dan di video tidak ada semangat. Tetap semangat. Mana semangatnya? Silakan berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.